Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ngomong-ngomong, Le, kenapa Eli, 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 Eli diterjemahkan di dalam Bible itu Allahku? Supaya nggak ketahuan mereka punya Tuhan banyak gitu ya. Kalau yang saya tahu artinya, yang kalau kita cari apa itu artinya Eli itu Tuhan kan, bukan Allah. Tuhan, Tuhan. Iya kan? Kita tunggu aja otennya, Le. Nanti mau nolong kita Pak, itu Polda lagi dibilang. Iya, iya, iya. Ayo naik adik-adik oten, naik, gak usah malu-malu lah kalian, naik. Oke, Nur Hayati, selamat bergabung Kak Nur Hayati. Maaf bang, Nur kepencet. Hayati. Siap. Oke, Anhar, selamat bergabung Anhar. Anhar. Ya, Ya, Islam Kristen Bang. Islam. Ya, silakan Bang, ada yang mau disampaikan Bang? Nggak ada, cuman apa tadi ngetes saja. Semoga Bang Faruk sukses selalu. Ya, amin, doain sama buat Abang ya, makasih Bang. Assalamualaikum. Oke, ini itu sudah ada di sini. Itu kemarin kan kita kan janji nih, kalau teman-teman kasih gift, ya kan? Itu gift itu akan kita gunakan untuk pesan papan bunga. Turut berduka cita ya Ten, tetap semangat menuju neraka. Tapi karena nggak mungkin papan bunga itu kita buatkan, ya alhamdulillah tadi ketika Jumat di sini kan ada anak-anak santri penghafal Quran, hafiz Quran. Jadi uangnya kita alokasikan ke mereka sebesar Rp500.000. Masya Allah. Ya. Masya Allah, Masya Allah. Assalamualaikum Bang Faruk. Bang, kalau ada orang ngomong diam dulu, nanti disapa Bang. Untuk dokumentasinya teman-teman boleh pergi ya ke channel YouTube Bang Faruk. Udah terupload nggak ya? Tadi Bang Faruk sudah upload. Ya, dari Parosiani Parpat. Ya. Sudah terupload nggak ya? Oh belum, masih dalam proses upload teman-teman. The Real Faruk Sianipar 44. Itu dokumentasinya Bang Faruk buat. Ini masih proses upload dia teman-teman. Jadi diantara anak-anak santri itu ada yang hafal 15 juz, 10 juz. Ya memang mereka itu fokus kepada penghafal Al-Quran. Ya kita alokasikan ke sana karena kupikir pun kayaknya lebih bermanfaat kan uangnya dikasih sama anak Daripada hewan bunga ya kan mudah juga. Coba bikin papan bunga juga ya kan. Jadi maafkan Bang Faruk ya adik-adik Kristen ya, Bang Faruk nggak jadilah bikin papan bunga untuk mengucapkan bela sungkawa kepada kalian kan, sayang duitnya adik-adik otennya. Karena apa? Kalian sendiri pun pelit-pelit kalian. Kalian pun pelit-pelit ya. Jadi aku pikir ya udahlah kasih sama anak santri saja. Tadi aku bilang hari ini kalian adik-adik ya anak-anak santri, insya Allah kalian makan bakso rame-rame ya. Uangnya ini kita titipkan kepada Ustadz pembimbing kalian. Doakan sahabat Bang Faruk, insya Allah nanti kalau ada rezeki sahabat Bang Faruk berkunjung lagi ke rumah tahfidz kalian. Masya Allah, Masya Allah, Alhamdulillah. Nah sudah terupload teman-teman ya. Boleh kalian cek dari Parosiani Parpat ya. Sudah diupload Bang Faruk. Bang Fandi ngasih tahu sini. Bang Fandi semalam kalau nggak salah yang ngasih tahu sini. Bang Fandi, Bang Fandi saya luruskan dulu ya. Semalam kan Bang Faruk tuh ngomong, siapa yang kasih gift, ya insya Allah giftnya itu akan digunakan untuk bikin papan bunga. Turut berduka cita atas oten ini yang sedang berduka. Papan bunganya kan mau kita buat turut berduka cita ya Ten, tetap semangat menuju neraka. Setelah kita pikir-pikir kan mubazir uangnya. Ya, jadi uangnya sudah kita alokasikan tadi setelah sholat Jumat Bang Pandi ya. Untuk para penghafal Al-Quran di rumah tahfidz dekat masjid ini. Ya, tadi sudah kita sampaikan kepada anak-anak itu untuk makan bakso mereka. Setidaknya makan-makan, minum-minum mereka sebesar Rp500.000. Untuk dokumentasinya silakan datang ke channel YouTube-nya The Real Faruk Sianipar 44. Di situ Bang Faruk upload dokumentasi ketika proses serah terima uang sebesar Rp500.000 tersebut teman-teman ya.
Bang Fandi sama Bang Wandi, kalau nggak salah Bang Faro. Yang ngasih paus semalam Bang Fandi sama Bang Wandi. Kan 3 paus lewat semalam. Ya, aku ingatnya Bang Fandi. Ya, sisanya Bang kan sama Fandi itu, satu. Yang satunya lagi Bang Faro. Enggak, Bang Faro juga dikasih sama Bang Dian, Bang Faro. Noise ini, ya Allah ya Rob. Bang Faro juga dikasih sama Bang Dian ya Bang Dian. Bang Faro dikasih. Makanya Bang Faro semalam 2 paus dapat. Drong, cair Bang Sobat. Cair Drong. Oke, coba Bang Ambon ini kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ambon, silakan Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Abang Da mau menyampaikan turut berduka cita. Hari ini ada penyembelihan Isus Itus. Dan mungkin sekarang lagi ada pesta Salah bahasanya Bang. peminuman Yesus darah gak disembeli, Yesus. Bang, itu salah bahasanya Bang. Yesus gak disembeli. Diperbaiki Bang. Jangan ditambah-tambahin, nggak boleh. Kalau ditambah-tambah itu jatuhnya Bang menista Bang. Iya, maaf. Mohon saya atas nama pribadi mohon maaf sekali atas kepulangannya Yesus Kristus ke alam baka. Mau kirim karangan bunga belum jadi Bang. Itu aja. Selanjutnya doa aja buat Bang Faruk, mudah-mudahan selalu sukses, selalu istiqomah, menjaga akidahnya, dan yang lain mudah-mudahan juga selalu istiqomah dan selalu diberikan umur panjang, rezeki yang barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Itu aja Bang, izin turun lagi Bang. Siap Bang, syukran barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita menunggu ya detik-detik ya diminumkannya bunga karang kepada dia teman-teman ya. Kok penghujat kalian bilang cemananya kalian? Kami mengucapkan turut berduka penghujat, cemana ya? Apa pun mau kalian? Oke, Ana, selamat bergabung Ana. Ana. Halo Ana. Halo. Ana. Oke, naikkan yang lain. Naikkan lagi yang lain moderator. Oke, Eva, selamat bergabung Eva. Eva. Halo. Nyaris punah ya, nggak muncul Oten lagi ya. Seram. Nah, harus Oten pada menghilang Oten ini. Takut kalian naik kan? Takut kalian kan? Takut kalian Oten kan? Takut. Baru kalian kan? Selama ini kalian fitnah Islam. Ternyata kalian yang melakukan dan mengimani fitnah yang kalian terbarkan terhadap Islam. Iya. Hari ini sampai 3 hari menunjukkan bahwa saya Tuhan kalian manusia. Benar itu. Karena benar. Kalau bukan manusia, nggak mungkin meninggoy. Pikir kalian. Pikir. Apa pula kepentingan dan juga kontribusi Tuhan hingga meninggoy. Karena jika dia meninggoy berarti dia lemah. Paham? Oke, Kak Arlina Sari, selamat bergabung Arlina Sari. Assalamualaikum Bang Faruk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak Arlina. Ini Bang Faruk, saya ini mau nanya nih, yang 10 tulah maksud yang Oten itu apa? Gimana? Katanya ada 10 tola dari Nabi Musa. Itu maksudnya apa? Oh, air dari darah, kata itu Bang. Apa Kak?
belalang, Apa wabah-wabah. maksudnya apa itu? Wabah-wabah. Oh, jadi sama Wabah kita yang itu diberikan kalau muslim kepada- tanda-tanda kiamat gitu ya Bang Faruk. Enggak, wabah yang diberikan kepada. Jadi gini, Fir'aun itu kan mengingkari janjinya. Dia janji mau melepaskan Bani Israel dari cengkeramannya. Ternyata tidak ditepatinya. Maka turunlah wabah itu tadi. Hingga akhirnya Fir'aun itu yang ampun gitu loh. Terhadap wabah itu tadi. Kan gitu. Sampai dengan anak sulung mati. Hingga akhirnya didatanginya lagi Musa. Diminta sama Musa, doa kau kepada Tuhanmu supaya Tuhanmu menghapuskan wabah ini dari kami. Lalu berdoalah Nabi Musa alaihissalam, dihapuskanlah wabah itu gitu loh. Tapi ingkar lagi dia terhadap janjinya. Ingkar lagi Tapi terhadap katanya, janjinya. tapi katanya begini, tunggu tulah yang akan datang 3 udah terjadi. Katanya belalang, darah, air jadi darah. Satu lagi tahu apa ya? Nah, itu maksudnya itu tujuannya ke kita apa gimana? Nggak ada itu ke kita. Orang kakak kalau mengetahui tentang kisah itu, kakak baca dalam Quran aja, kakak baca di Bible ya. Iya benar. Ya, apa yang tertulis itu nggak usah dipercayain itu tulisan manusia. Oh gitu ya, ya benar. Ya, makasih ya Bang Bukan. Faruk ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Faruk. Muhammad Inando. Ya, Ibrahim. Assalamualaikum Bang Faruk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Faruk, saya izin bertanya Bang Faruk. Apa Ya, tuh, Bang? saya kan nggak ada kemampuan untuk beli bunga. Kalau saya ziarah langsung itu makamnya di mana Bang Faruk? Udah hilang mayatnya, Bang. Nggak apa-apa. Yang penting ada makamnya Bang Faruk. Ada minimal ada batu nisannya lah atau ininya apalah bekas galian atau gimana? Nggak ada orang mayat itu hilang, Bang. Nggak ada lagi, nggak ada. Aduh. Pertama yang hilang mayatnya, baru makam yang hilang. Oh gitu. Ya. Enggak, kabarnya ada di Tarutung Bang Faruk. Saya katanya ada kabar-kabarnya pindah ke Tarutung. Oh, enggak. Itu yang marga Sinaga di Tarutung itu. Oh. Di Tarutung marga Sinaga itu. Kalau nggak marga Sinaga, marga Utasoit kalau nggak salah. Utasoit di Tarutung. Mesti kali margaku. Mesti kali rupanya margaku. Mesti kali margaku yang kau sebut. Baik Bang Faruk, gitu aja Bang Faruk. Berarti saya gagal nih hari ucapan menziarah. Cukup Bang Faruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasihan hilang saudara teman-teman ya. Udahlah meninggoy, hilang mayatnya lagi. Ya kan, hilang mayat teman-teman. Oke, Rifai, selamat bergabung Rifai. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Silakan, ada yang mau disampaikan? Ini cuma nyampain aja Bang, oten-oten ini di akunnya Mikana itu. Aku respect kali sama Bang, karena Abang mualaf, terus ilmu Abang itu jauh kali sama ilmu kami yang udah Islam dari awalnya. Jadi ini saran aku Bang, masukkan aja sedikit. Kalau emang bisa Abang gas sedikit Mikana itu, kencang kali apanya. Nggak dinaikkannya aku Bang. Kayak mana lah aku mau ngomong kalian teman-teman. Nggak mau dinaikkannya. Nggak Kalian mau cuma dinaikkan, aja Bang. lah. Ketika mereka yang kemari kayak si kesaksian Kristus naik tadi malam kemari, modal tarik ribut, kerasukan, gitu loh. Bertanya tapi tanpa data, ditanya datanya, panik, kayak gitu. Nggak mau diskusi ilmiah, nggak mau dinaikkan. Karena apa? Kalau aku pakai akun lain pun, akun palsu, wajib on cam. Tengoknya nanti mukaku, udah di-kick, gitu juga. Iya Bang ya. Juga. Aku di live ini aja udah 2 kali aku buktikan ya. Aku pakai perangkatku yang lain. Ku datangi channel Edis TV, minta naik aku. Oh, ujung-ujungnya apa? Dibisukan. Gak mau mereka. Mereka naikkan yang awam gitu loh. Yang awam yang mereka naikkan. Kalau masalah tantangan, aku tantang semua apologet Kristen baik online maupun offline. Tekan. Iya.
online dan offline. Makanya teman-teman nggak usah nonton ke sana. Karena apa? Ketika oten-oten ini kumpul di sana, mereka itu sedang menghibur diri. Kalau cerita bunya, aku pun kucatat teman-teman. Setiap hari setidaknya 8 sampai 12 ekor oten bunya juga yang aku taruh di sini. Aku pernah bikin satu hari 23 oten bunya. Bunya juga di sini, bukan oten saja, apologet oten juga bunya di sini. Tapi benar juga bang, kulihat memang yang awam-awam aja yang dinaikkan dia itu. Dia pilih-pilih yang awam-awam yang dinaikkannya. Kalau udah tahu dia nama apologet, kayak si kesaksian itu semalam. Sampai dia ngomong gini, katanya si Faruk ini apologet Islam terbaik katanya. Kayak gini kualitasnya, dia tahunya rupanya dia. Sekelas satu kota teman yang Pak Faruk itu apologi terbaik. Oke itu bang. Gak mau diskusi dia. Kita minta naik, gak mau dinaikkan bang. Oke bang, makasih bang. Assalamualaikum bang. Turunin aku pak. Oke, HMFRZ selamat bergabung. HMFRZ. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Drong cair. Ya, silakan Bang HM. Ada yang disampaikan, silakan. Oke, ini tengok nih, ngeyel nih model loten ini, diatur nggak bisa tengok ini. Kita ajak ngomong baik-baik tengok lah ya, bisa nggak diajak tuh? Halo, selamat bergabung ya, Islam Karistin. Selamat bergabung bro, saya ini orang Kristen. Aku pengen diskusi sama kamu, itu pakai timer. Kalau kamu memang pintar, bisa. On cam, boleh adik, on cam. Kamu bisa ngomong kok tanpa on cam, otak lah yang diadu, bukan muka. Pasti kamu kau lah. Ujung-ujungnya muka. Kalian apologit komal-komal oten aja dipaksa on cam kami. Kau datang kemari otak dong diadu loh. Kalau kau memang yakin punya ilmu, kenapa kau takut on cam? Hah? Ujung-ujungnya apa? Menghujat kau kan? Menghujat kau, makanya kau takut on cam. Kenapa kau takut on cam? Kalau memang kau merasa punya kemampuan atau begini, kau DM aku, kita debat offline. Ayo, depan Polda mana kita apa? Di depan Polda mana kita debatnya? Ayo, silakan. Enak aja kok nggak on cam. Aku datang ke Komal Oten aja suruh on cam aku kok. Ngarang aja kau. Bukan nggak tahu aku, kalau datang ke Komal lain menghujat aja mulut kau. Jampang, selamat bergabung. Jampang. Iya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak jelas sinyal ini. Waalaikumsalam. Drong cair bang. Apa aja bang? Yo. Bang Dio nggak monitor. Bang ngasih si gondrong aja yang cair turun lah kita ya Bang Dio. Iya kak, monitor kak. Bang, siap gondrong aja yang cair Bang, turun aja lah kita ya Bang. Oke, Iya, silakan. Cair bro. Oke, Bang Jampang silakan Bang Jampang. Ada yang disampaikan Bang Jampang. Jampang. Cair bro. Pengen penjelasan gitu di apa namanya? Ya dari siapa aja lah, apa Oten, apa Abang. Apa?
Nggak jelas sinyal. Patah-patah loh. Nge-lag aku ya. Cek. Putus jaringannya. Oh, nge-lag aku ya. Putus Bang Jampang. Bang Jampang yang putus-putus. Bang Jampang. Bang Faro bagus. Bang Faro, ada salah satu typing netizen YouTubeku. Dia kalau typing selalu bilang kayak gini, kata-katanya selalu sama. Dari IS, katanya no Faro, no Farti katanya. No Faro, no Party kata dia. Selalu setiap masa itu typingnya itu aja. No Faro, no Party. Jadi kalau nggak ada Bang Faro nggak happy gitu. Salah lah. No oten, no party. Kalau nggak ada otennya apa mau kita bikin hiburan? Oten. Yang perlu itu otennya. Sama halnya teman-teman. Kalau kan ketemu ODGJ, tapi ini jangan dilakukan lagi ya. Dulu waktu aku masih remaja-remaja dulu, kami kalau ketemu ODGJ-nya kami datengin. Kami bikin mainan. Halo, ayo gini. Marah ODGJ-nya kan ketawa-ketawa lah kami. Nanti kami tanya sama ODGJ-nya dulu kan waktu kecil kan, nomor berapa keluar? Ngomong-ngomong ODGJ-nya kan ketawa lah kami. Gitulah oten. Memang manfaat oten ini cuma dua. Yang pertama untuk menekan populasi babi, yang kedua untuk menghibur kita. Itu gimana? Kalian tengoklah ketika kita bertanya sama mereka, penghiburan. Memang kalau nggak ada oten bang, gawat bang, sulit kita menjalankan syariat bang. Nggak ada yang menekan populasi B2 itu tadi. Baru buka pintu rumah kita, udah lari-lari B2 di depan rumah kita, udah lari-lari. Karena ada mereka, itulah buktinya ya maha adilnya Allah, maha pengasihnya Allah. Dihadirkanlah mereka itu pemakan-pemakan B2 itu. Jadi tertekan populasi B2 itu tadi. Mereka yang makan. Yang kedua untuk menghibur kita dengan kelongorannya. Di luar dari situ nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Apa gunanya? Diajak perang boleh? Nggak boleh. Kenapa? Konsep dia kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi orang menganiaya kamu. Jangankan diajak perang, jadi kawan kalian aja oten tuh nggak bisa. Berkawan kalian sama oten, jalan kalian berdua tengah malam, datanglah begal rompak. Begalnya dua orang ini begalnya nih. Udah kan kalian nengok dua orang begalnya kan berpikir, wah terlawan lah ini. Orang dua lawan dua kok. Bisa kami one by one. Rupanya begitu kau dipukuli, si otennya berdoa berdoa dia. Diminta hartanya, diminta dompetnya dikasihnya saja. Kenapa gitu? Matius 5 nomor 41. Berilah orang yang meminta kepadamu. Cobalah dulu. Bunyak kok dibikinnya kan. Terus kau tanya, kenapa kau nggak melawan? Nggak boleh kami. Kenapa? Karena dikatakan kasihlah musuhmu, berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Terus tadi kau digampar, kenapa kau nggak ngelawan? Nggak boleh. Kenapa? Dikatakan janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan ditampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Bunyak aku bakal nama kau bunyak. Bunyak teman-teman. Kalian jawablah, ada gunanya kalian berteman sama mereka? Ada? Gak ada gunanya. Bahkan mereka tidak berupaya memperbaiki keadaan hubungan satu makhluk dengan makhluk yang lainnya. Kalau bertikai kau ini bertiga kalian berkawan, bertiga kalian kawan nih. Setengah-tengahnya oten, dua-duanya muslim, kan? Bertikailah kau sama temanmu yang si A. Kau si A, kau bertikai sama si B, si C ini oten. Udah bertikai kalian ini. Udah. Jadi karena kau salmu, kau bilang depan oten ini, memang si B itu nggak ada akalnya itu. Jijik aku nengoknya itu. Udah. Si B nanya sama si oten, si C nanya sama si oten ini, apa kata si A tadi? Nggak boleh jujur, nggak boleh bohong. Wajib jujur. Jujur dia itu. Apa kata si A samamu? Dibilang si A samamu kolongor, nggak ada otakmu katanya. Makin parah hubungan pertemanannya. Terus dia pegang dada, aku jujur. Bukan jujur, kolongor. Kolongor, ngapain kau sampaikan yang kayak gitu?
Coba dulu, ada gunanya? Ada gunanya? Nggak ada. Memang didesain mereka ini untuk merusak peradaban manusia. Begini teman-teman ya. Oke, kita sapa dulu. Yadi Basma, selamat bergabung Yadi. Halo Yadi. Halo. Yadi Basma. Halo. Oke, Arjunak, selamat bergabung Arjunak. Arjunak. Halo Arjunak. Oke, kita naikkan yang lainnya. Kalau Bang Riko kali mau ini dia promo kali Bang Faruk. Ya, silakan mau iklan. Bang Riko silakan promo Bang Riko. Nah. Riko. Mau promo dulu Bang Riko. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara-saudara, mohon disupport jualan kami ya. Empek-empek sutra, bon, stick dan sebagainya, mohon disupport. Caranya mensupport itu ambil WhatsApp saya ada di bio. Insya Allah amanah dan halal. Bunda Hesti tambahin dikit dong. Oke teman-teman, ini Bang Riko kita ini adalah seorang mualaf. Beliau itu menafkahi anak istrinya dengan berdagang, yaitu jual empek-empek ikan tenggiri, pastel ikan tenggiri, kletek ikan tenggiri, abon ikan tenggiri. Nah buat kalian nih misalnya gini kan, aku suka kali lihat si Paro itu kalau diskusi tapi ku tengok gak ada cemilan dia. Udahlah Bang Riko, aku pesankan dulu empek-empek, kasihkan nama Bang Paro, aku yang bayar. Atau ke apologet yang lain boleh ya. Ingat harganya belum ongkir, jadi kalian boleh WA Bang Riko-nya. Nah. Oke, cukup sekian. Makasih. Assalamualaikum. Sedikit promosi dulu ya. Nah, buat teman-temanku yang terkasih, tercinta dan terlop-lop. Nah, ini kita langsung ya disiarkan secara live di YouTube Baluap TV. Secara live di Baluap TV disiarkan ya YouTube Baluap TV. Yang 800 orang boleh kalian masuk Baluap TV. Nah, subscribe, like, komen serta share Baluap TV dan disiarkan juga oleh moderatorku M January Channel. Sekalian boleh subscribe, like, komen serta share dan masuk ke room YouTube M January Channel. Dan Bang Faro ini juga mengupload diskusi-diskusi ini di YouTube-nya. Di YouTube-nya kalian boleh masuk ke YouTube-nya Bang Faro, yaitu di The Real Faro Siani 444. Dan buat teman-teman, buat kalian yang sedekah untuk membantu Bang Faro menggaji guru-guru TPA-nya dan anak didiknya yang sebanyak 50, kalian boleh melihat YouTube-nya Bang Faro, di mana di situ dibikin Bang Faro ya bukti bahwa Bang Faro memberikan sedekah itu kepada anak-anak didiknya sebanyak 50. Dan Bang Faro juga menjual madu. Madu Bang Faro itu seharga 80. Hasil daripada penjualan madu itu untuk menggaji guru-guru TPA-nya Bang Faro dan anak-anak, dan memberikan anak-anak didiknya sebanyak 50 orang. Nah, untuk melihat nih, bener gak sih Bang Faro itu amanah? Bener gak sih dikasih sama Bang Faro? Bang Faro upload di YouTube-nya The Real Faro Siani 444. Nah, kalian boleh masuk ke YouTube The Real Faro Siani 444, subscribe, like, comment serta share The Real Faro Siani 444. Lanjut. Bagi nomor WA Bang Faruk, silakan catat, teman-teman. Catat teman-teman. Oten catat dulu nih, Oten. Catat Oten. Ya, mana tahu kalian ya ada pendeta yang mau kalian hadapkan diskusi sama aku secara offline. Silakan, aku siap dihubungin. 08 lewat kiri 52. Terus saja. Lalu belok ke kiri. Dampaklah di situ 9751. Ya,
Terus belok kalian ke kanan, tertulislah di situ 9456 itu. Oh, catat. Ya, mana tahu ada teman-teman Kristen ya yang mempertemukan Bang Faruk ya untuk diskusi lawan pendeta, silakan secara offline. Bang Faruk siap. Kalau boleh yang pentolannya ya, pendeta yang paling pinter ya, kalau boleh ya. Oke, Dudang Bima, selamat bergabung Dudang Bima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang, ada sampaikan Bang. Ya, saya cuman ini aja Bang, mau bersilaturahim sama Abang. Terus mau order madu juga Bang. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Kirim kemana Bang? Kenapa Bang? Kirim kemana? Kirim kemana? Saya di Cianjur Bang. Oh boleh. Ini saya DM langsung Bang ya. Ini Bang Dudang. Ini. Kalian jumpakan untuk berdiskusi offline, tentukan tempatnya, insya Allah saya datang. Nggak perlu aku nenteng banyak laptop sampai gini-gini, nggak perlu. Ya kan, nenteng buku sampai kayak gini-gini ngangkatnya nggak perlu. Insya Allah semua udah ada di sini. Nah, di sini. Ya, jangan sembunyi Glenn. Ya kan, Matius 8:19 beritakan Injil. Sebelum beritakan dites dulu. Ya kan, bisa nggak diajak untuk didiskusikan? Ayo silakan. Kalau Islam ini jangan lagi kalian ragukan dalam diskusi. Sebelum Islam ini tersebarkan ke seluruh dunia ini, sudah melewati beberapa perdiskusian di antara ahli-ahli Taurat, rahib-rahib Yahudi, pendeta-pendeta Nasrani, orang-orang Nasoro. Sudah, sekarang aku tantang kalian. Berikan satu catatan sejarah di mana satu saja rahib Yahudi membenarkan ajarannya Paulus. Sebutkan satu catatan sejarah saja di mana Paulus pernah berdiskusi atau berdebat kepada ahli-ahli Taurat, bahkan orang-orang Farisi. Pernah? Gak pernah terjadi tuh. Kalau kami umat Islam ada, bahkan Salman Al-Farisi. Itu orang Farisi. Dia mengenal Nabi Muhammad SAW dari kitab-kitab sebelumnya yang dia baca. Tanda-tanda tentang Nabi akhir zaman. Dia sendiri yang mencari Nabi Muhammad SAW. Salman Al-Farisi yang menjadi sahabat Nabi Muhammad SAW. Kalian belajar lagi sejarahnya, ya. Ketika pada saat itu tentara Romawi itu menguasai dan menjajah tanah Galilea pada saat itu. Politik itu bro, politik. Gak ngikut kau kubuni, gak ngikut kau kubuni. Kalau gak beriman kau kubuni. Kalian kayak gitu pengajarannya itu. Dicoba ke negara begitu. Sama halnya ketika Indonesia 3,5 abad dijajah ya. Oke Bang Dudang, ada lagi ya Bangku? Ya terima kasih Bang, segitu aja. Nanti ini saya coba dilihat ini ya Bang ya. Iya, makasih banyak Bang. Salam buat semuanya Bang. Salam. Terus iya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mr. Jas, selamat bergabung Mr. Jas. Iya, Oten ini suka kali ngutuk, sedikit ngutuk. Kemarin ada yang mau nyantet aku, katanya 3 hari metong, nggak mati-matinya aku. Oten. Mr. Jas, selamat bergabung Mr. Jas. Oke, Hamdani, selamat bergabung Hamdani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini aja Bang, silaturahmi aja. Ya, makasih banyak abangnya. Assalamualaikum.
Teman-teman kalau lagi di jalan atau di tempat ribut, jangan minta naik teman-teman ya. Noise lu. Ya. Oke, Farhan, selamat bergabung Farhan. Farhan. Assalamualaikum Bang Faruk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang. Ya, saya cuma support Bang Faruk aja. Semangat selalu. Bang Faruk memang top tier, saya dukung dari bawah Bang Faruk. Siap. Selamat berjuang Bang Faruk. Dibasmi semua itu orang-orang yang tak tahu diri itu. Siap Bang. Dipelihara lah Bang, dipelihara beberapa ekor untuk dibudidayakan Bang. Sebagai bukti bahwasanya pernah manusia di atas bumi ini gak gunakan Bang Faruk. Selamat berjuang Bang Faruk. Mudah-mudahan Bang Faruk sekeluarga sehat selalu, berkah selalu. Makasih banyak Bang ya, Bang Fandian. Oke, sama-sama Bang Faruk. Yo Bang Farhan. Assalamualaikum. Betul Bang Faruk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Desri, selamat bergabung Desri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Bapak Faruk. Ya Kak. Iya, saya kan baru buka-buka TikTok, jadi lihat-lihatlah konten-konten seperti ini kan. Sakit hati saya sampai mau nangis rasanya. Kayak mana mereka itu ada yang kayak Mikana itu sakit kali hati saya Bang. Tolong pertahankan agama kita Bang. Sakit kali hati saya dengarnya Bang. Sakit dengar. Ya nggak usah ditonton, nggak usah ditonton. Kalau sudah masuk pada penghujatan, bikin laporan ke pihak kepolisian Kakak. Ya Allah Bang, sakit saya sampai kayak mana rasanya? Saya sampai udah jumpa konten-konten Islam kayak gini, saya langsung follow, saya ikutin. Jadi saya makanya di sini senang, hati saya rasa tenang gitu Bang. Selagi saya lihat mereka tuh sakit hati saya, sumpah sakit banget. Ini alhamdulillah saya jumpa konten ini, saya ikutin terus nih, saya senang rasanya Bang. Iya, Masya Allah. Semoga ininya Kak Desri bisa terobati. Sering-sering datang ke sini Kak ya, nonton di sini aja Kak ya. Ada follow di sini Bang. Bang Faruk, ya, Bang Faruk, izin Bang Faruk, aku mau ini ada pengumuman sedikit ya. Aku udah dapat tempat lokasi. Buat teman-teman Kristen, tantangan terbuka. Bang Faruk siap ya? Siap, insya Allah siap. Ya, ini buat kawan-kawan Kristen dari denom manapun yang mau atau berani berdiskusi dengan Bang Faruk, tantangan terbuka kita ajukan, kita umumkan di UNAS Auditorium Pasar Minggu Jakarta Selatan. Aku udah dapat ininya, tempat ini lokasinya bagus, besar sekali ini. Nah, teman-teman yang mau mengajukan itu atau siap menerima tantangan kita, nanti DM aku ya. Diskusi terbuka. One by one aja, one by one. Sebagai apa kolektif. Boleh nggak Bang Faro, Bang Dio? Aku ikut, tapi aku sebagai ngutip kolektif, ngutip persembahan. Tahu nggak Bang Dio persembahan? Belakang layar aja, ini apa-apa ikut aja. Enggak, Bang Faro aja nanti di ini. Enggak, ini gak usah di belakang layar, pokoknya kerja aku di situ. Minta ini persembahan ya kan, durung-durung kolektif. Satu orang 10.000, satu orang 10.000, itu aja. Kerja aku, boleh nggak ya? Udah jadi tukang parkir aja Kak Hesti. 1.000 pula. 1.000. Tukang parkir ya kan? Coba bikin karcis sendiri itu aja. Ada model itu, ada bentar Bang Dio, ada Siskoptek itu, kayaknya Siskoptek gak tahu itu tuh. Coba blokir aja Teking. Itu dari kemarin typingnya agak-agak ini sama aku tuh. Siskoptek tuh King. Blokir aja Teking. Oke, lanjut. Ya, jadi diskusi terbuka ya buat teman-teman Kristen, para apologet Kristen atau scholar ya, para pelajar atau ilmuwan Kristen yang siap berdiskusi terbuka dengan Bang Faruk. Silakan nanti DM aku aja, kita atur. Ini kita sewa di UNAS Auditorium insya Allah.
Kalau Hilang bagusnya tappingan tuh Oten. ini. Hilang Bang Dio hilang tappingan Oten. Hilang. Kalau bagusnya tuh ini kan, weekend aja weekend. Kalau nggak Sabtu Minggu, kalau mau ya tapi Minggu kan mereka ini ya ke gereja ya. Sabtu aja nggak apa-apa. Malam boleh. Ini ada waktunya. Kalau malam Sabtu malam itu jam 7 kita mulainya. Kalau Minggu pagi itu jam 11. Atau boleh juga jam 7 malam. Ya, teman-teman boleh ini ya, kawan-kawan Kristen yang dengarkan ini. Jangan edis lah, edis semua suruh dia pungut sampah aja di Bantar Gebang sana. Jangan diskusi dia, enggak cocok dia diskusi. Jadi pelawak aja edis. Yang ini aja, yang sekolah-sekolahnya aja. Ya, ilmuwan-ilmuwan. Orang itu mana ngerti sekolah, Bang. Sekolah nggak ngerti. Oh iya. Nggak tahu dia di sekolah itu apa, nggak tahu. Iya. Cendekiawan loh, ilmuwan, sarjana, ilmiawan atau cendekiawan Kristen yang siap yang siap menerima tantangan, boleh DM aku ya, DM aku aja nanti. Kalau Bang Parut mau ikut debat, aduh, sama Edis tipis saja dia sudah berkeok-keok seperti ayang habis dipotong begitu. Ayang gua apa? Iki kita tanggapi ayang itu apa? Ya, ayang kedua. Memang benar, kalau memang Jadi benar. kalau Bang Parut ya, dengar dulu kamu. Kalau memang benar, coba kamu kalau mau sebutkan debat satu materi, yang pernah membuat Bang Faruk itu tumbang sama si Edis, apa? Satu materinya. Materi apa? Tapi Edis 2 kali main track sama aku ingat materinya. Ayo, materi apa Edis membuat aku kalah? Silakan. Apa materinya? Ayo kamu, silakan. Materi apa? Hah? Kalau aku jelas, aku ingat yang pertama Edis pernah ngakui ke aku bahwasanya Tuhan dia anak keturunan Ishak kok. Dia menuhankan anak manusia, dia ngaku. Yang kedua, dia ngaku ke aku, ya kan, bahwasanya karena tidak ada larangan dalam Bible untuk kawin dengan mama kandung, terserah aku memikir kalau memang Edis boleh mengawini mama kandung yang sudah jadi janda. Karena memang Bible terkhusus Yesus sendiri tak pernah memberikan aturan terperinci tentang soal perkawinan. Mencret dia. Surah At-Taubah 29 yang kami kaji. Kalau memang kalian katakan Edis pernah mengalahkan aku, materinya apa, Dinda? Kita datang ke kamalnya aja pun dibisukan kok. Ini lagi ada tapping ini. Emang Faruk bisa bahasa Inggris? Bible kau original teksnya bahasa Inggris rupanya. Enggak, dia bilang Bang Faruk dia bahasa bilang Inggris rupanya. jadi ayang katanya Bang Faruk tadi. Jadi ayang apa aku tanya kan, ayang nyebut ayam aja nggak bisa, sok-sokan mau hujat Bang Faruk. Mau tenote belajar dulu kalian sana tuh belajar cara ngomong kalian. Sebut ayam aja dia ayang. Fitnah aja kalian di sini. Lanjut Bang Faruk. Oke, Mbak Desri ada lagi yang mau disampaikan, Mbak Desri? Enggak, aku di sini aja, dengerin aja. Di bawah aja ya Kak ya, biar kita penoten ya. Itu suruh naik lah tuh para. Mohon maaf Kak, dari turunin. Al-Askar, selamat siang. Agama apa Al-Askar? Al-Askar. Agama apa Bang? Bang? Assalamualaikum. Oh Islam ya, waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan? Enggak, mau ikut tapi jangan turun dulu. Gak jelas sekali ngomong. Salam dari Aceh. Aceh. Oke Bang, ada lagi yang mau disampaikan? Enggak, cuma mau tengok Oten yang cerdas sedikit. Oke, di bawah aja dulu ya. Hendra, selamat sore. Selamat sore Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan?
ada tadi Bunda Esti. Itu ibu itu tolong dikasih tahu seluruh umat Islam jangan ada yang masuk ke room edis yang kurang ilmunya. Bang Hendra, Anda kan Iya. udah ngomong sendiri, ngapain lagi minta tolong ke saya? Emang suara Pak Hendra gak didengar apa? Itu loh, tadi kasihan aku nanya ibu tadi Bu. Bunda Esti. Oke. Teman-teman di bawah dengerin kok Pak Hendra ngomong. Kasihan awak. Ada lagi yang mau sampai sini saja, Bu, ya. disampaikan. Udah. Assalamualaikum. Sehat selalu. Waalaikumsalam, amin. Oke, hama selanjutnya silakan naik. Bang Faro ya, Bang Faro menantang para pendeta, misionaris, dan murtadin untuk berdiskusi. Nah, kalian yang punya nyali, silakan kalian naik. Kalian bantai aja lah, Bang Faro ini. Dia yang ngajarin aku, dia yang nyuruh aku untuk ngelawan kalian. Jadi kalian gak usah serang aku, serang si Faro aja ya. Dia biang keroknya dia. Shalom. Selamat siang. Yang palsu lah dikirim-kirim kemari kayak gini. Yang palsu. Begini. Awas nge-report ya, gak, awas nge-report. Awas nge-report. Nah, yang lain King. Ini. Udah ini pendeta. Ini nih. Pendeta Pak Yunus, selamat sore. Ya, selamat sore. Nah, baru aja aku bilang pendeta yang menantang Bang Faro silakan naik. Oh, ternyata sudah naik. Kasih 2 Bang Faro. Bang Faro sama dia diperbesar Bang Faro. Bapak dia aku. Aku pun bisa karena ini dipakai di atas. Lu kok kayak gitu coba kau Adinda Yunus. Teking perbesar Pak Yunus sama Bang Faro Teking, bisa nggak Teking? Kok jadi gitu kok sama Bapak Gembala? Kok bilang aku cari koin? Kok kayak gitu sama Bapak Gembala? Gak boleh gitu dong sama Bapak Gembala dong. Gak pernah menang debat lawan Bang Faro kok jadi di framing saya cari koin. Sebelumnya Bapak Gembala sampaikan ke dulu ya kepada adik pendeta Hati Yunus Ruben, Bang Faruk pribadi ucapkan bela sungkawa, turut berduka cita ya Adinda Yunusnya. Saya turut berduka cita atas meninggoinya Tuhan Anda. Kalau boleh tahu ini Adinda Ruben, di usia berapa beliau meninggal? Penghinaan itu. Loh kok penghinaan? Saya tanya di usia berapa beliau meninggal? Hah? Ya. Usia berapa? 3 tahun. 30? 3 tahun. 33 tahun. Masya Allah, kasihan ya masih muda ya, kasihan ya masih muda. Kalau boleh meninggalnya kenapa itu? Tuhannya Pak Ruben meninggal kenapa dia? Sakit kah? Atau kenapa kah? Karena dosa kita lah, makanya dia mati. Itu tujuan loh Pak Ruben, nggak pintar-pintar juga kau. Udah saya kasih tahu bahwa dalam iman kalian ini penyebabnya loh adik. Penyebabnya dia meninggal itu kenapa? Sakit kah? Ketabrak kucing kah? Kenapa? Karena dosa manusia ya, makanya dia mati. Loh, itu kan tujuannya loh adik dalam iman kalian. Yang saya tanyakan ini jalannya. Dia meninggal itu karena apa? Karena sakit kah? Dipukulin orang kah? Tidak sakit. Jadi kenapa? Jalannya kayak mana dia meninggal? Coba ceritakan ke kami. Karena kita yang sakit. Karena kita yang sakit makanya dia mati. Iya, dia meninggalnya karena apa? Jalannya kayak mana dia meninggal? Kayak contoh tetanggaku meninggal sakit jantung. Ada lagi tetanggaku meninggal itu dipukulin waktu dia jadi begal. Ini dia jalan itu meninggal itu bagaimana? Iya. Jadi Bang Faruk mau tahu atau sudah tahu? Saya mau tahu loh adik Ruben. Ya, Bang Faruk nggak tahu dia mati itu karena kita. Malu dia. Jangan
malu loh menceritakannya adik. Ceritakan, aku ini berupaya ada loh di sampingmu. Dengan kondisimu saat ini sedang berduka, aku berupaya ada gitu loh. Cuman aku mau tanya, dia itu meninggal karena apa gitu loh? Bukan karena sakit. Jadi karena apa? Dipukulin orang kah? Ya. Kecelakaan Bukan kah? karena sakit, tetapi karena kitanya berdosa. Bang Faruk izin Bang Faruk izin. Aku tadi dengar suara hati bilang gini, anjir malu banget gua dibikin Bang Faruk. Kan biasanya kan gini loh adik Ruben, kalau kita akan datang ke rumah duka kan kita tanya, meninggalnya kenapa? Usia berapa? Kan gitu. Ini obrolan-obrolan yang receh sih sebenarnya, yang mudah untuk dijawab obrolan-obrolan ini gitu loh. Kenapa adik Ruben berat kali mengakuinya, kok malu gitu loh? Karena apa? Oh ya, sabar ya. Jadi begini, kematiannya itu karena kita. Yang pertama, karena dosa kita. Kematiannya dia rela menanggung dosa kita. Jadi siapa yang percaya akan selamat, kalau tidak percaya binasa. Itu menurut Alkitab. Ya. Jadi kematian Yesus itu sebagai penebusan dosa manusia, mendamaikan manusia dengan Allah. Kematian Yesus memberikan keselamatan bagi semua orang. Keadilannya memberi keselamatan bagi semua orang. Kematiannya membebaskan orang dari belenggu dosa. Itu kematiannya. Oke. Sesaat sebelum mengalami kematian, ada nggak digampar wajahnya? Nggak ada lah. Diludahi ada. Oh diludahi. Ditombak nggak lambungnya? Ditombak nggak lambungnya? Ditombak. Bang Faruk, izin Bang Faruk. Aku dengar suara. Anjir malu banget anjir. Cara turunnya gimana cara turunnya nih? Ada nggak dianiaya dia gitu loh dalam proses sebelum dia meninggal dunia? Ada nggak penyebab kematiannya itu karena dianiaya orang gitu loh? Ya, semua itu dia rela menanggung dosa kita, maka dia mati di kayu salib karena kita, Bang. Jadi nggak usah mengempar. Saya tanyakan, dia meninggal karena dianiaya atau tidak gitu loh? Iya. Ya, dia mengalami itu juga. Ya. Bilang sama aku, Pak Pendeta. Siapa yang nganiaya Tuhan? Macam-macam. Ini Yunus ini kawanku ya. Macam-macam kalian aniaya Tuhan sampai meninggal. Kurang asam kalian. Siapa orangnya? Siapa? Berarti datang sekarang juga siapa? Macam-macam kalian ya. Betul dia aniaya kan? Dia aniaya kan, betul kan? Betul Pak Pendeta dia aniaya. Iya. Siapa yang aniaya? Bilang sama aku, kalian kurang asam. Ini Yunus ini kawanku ini ya. Kawan terbaik ini Yunus ini. Berani kan menganiaya Tuhannya kawanku Yunus ya. Berapa orang yang menganiaya Pak Pendeta? Berapa orang yang menganiaya Tuhanmu? Berapa orang? Ada berapa orang itu? Ada berapa orang? Ya banyak seluruh dunia. Gak takut aku nih, banyak kan orang. Gak takut aku. Kan nggak boleh gitu ya. Kalian jangan main aniaya kalian. Kalian main hakimi sendiri kalian terhadap Tuhannya Yunus. Nggak boleh. Semua masalah itu kan bisa dibicarakan. Jangan main hakim sendiri kalian sama Tuhannya kawanku. Dong, kain Bang Handro. Apanya yang dipukul sampai meninggal dia? Apanya yang dipukul Pak Pendeta? Apa Tuhanmu dipukul sampai meninggal dunia Tuhanmu? Drong, cair Bang Muslim dong. Bilang, gak usah takut. Ya, aku berani, aku paling depan membela. Udah tanya itu orang itu. Gak betul, udah tanya orang itu. Karena murtad kita makanya dihukum. Karena murtad. Kok lari ke murtad? Gak usah takut.
Gak usah takut Pak Pendeta, gak usah takut. Aku nggak ngajak Karena orang. murtad Datangin makanya orang dia itu, mati di kayu salib. datangin itu. Hah? Karena murtad makanya Tuhan mati di kayu salib. Iya kan tadi kau bilang dianiaya orang. Apanya yang dipukul sampai meninggal dia? Apanya dilukai gitu loh? Iya. Kalau luka banyak. Semua karena apanya? manusia. Iya, apanya yang terluka? Diapain dia sampai meninggoy? Diapain dia? Ya disalib lah. Ajar kalian ya. Berani kalian ya menyalibkan Tuhannya, Bang. Drong, cair Bang Handrong. Cair drog, Bang Handrong. Jadi kayak mana Bang Yunus? Kita datangin orang itu. Kita datangin. Iya. Pergi saja. Lo kok nggak ikut? Nggak ikut lah. Hah? Bang Faruk saja. Loh, tapi Tuhan kau yang dibunuh, aku pula yang Gak cair drog, gak cair. Bang Han, thank you. Yunus, kan ini Tuhan kau aku sendiri kau suruh datang jumpain orang itu. Kenapa gitu? Nggak cocok lah itu, berdua lah kita datangin orang itu. Masa kau Izin biarkan Bang aku Faruk. sendirian? Pak Yunus, tombol kaburnya di sebelah kanan, di pojok atas sebelah kanan. Kalian ya aku bilang ya, jangan macam-macam kalian ya. Jangan macam-macam kalian sama Tuhan ya Bang Yunus. Kawanku ini. Enak aja kalian yang aniaya Tuhan Bang Yunus. Katanya sampai meninggal dia Bang Yunus ya. Baru tahu ya. Enggak sampai meninggal, Tuhanmu dibikin orang tuh sampai meninggal. Drong, cair Bang Han. Cair drong. Cair drong, cair. Iya. Iya, dia sampai meninggal di kayu Ya salib. Allah, ngeri kali kalian ya. Oh, kurang asam memang kalian ya. Sampai meninggal kalian bikin Tuhannya Bang Yunus. Berani kalian ya. Ayo kita datangin orang tuh Bang Yunus. Ayo Bang Yunus, biar kita datangin orang tuh. Ayo kita datangin. Oke, saya tunggu ya. Ini kau senang atau sedih nih Tuhan kau meninggal Yunus? Hah? Kau senang apa sedih? Dia mati memperdamaikan manusia dengan Bapa. Enggak, kau Karena dosa kita, Roma 6 ayat 23. Kau senyum-senyum. Enggak, aku tanya Yunus. Apa Dinda Yunus dosa manusia binasa. Ya, saya tanya. Ya, dengan kematian Tuhanmu, kau senang atau sedih? Ya, dia mati karena kita. Jadi Iya tahu, gak usah ulang-ulangi lagi adik. Gak usah diulang-ulangi lagi yang saya tanyakan. Dengan meninggalnya Tuhanmu, kau senang atau sedih? Senang karena dia sudah mati untuk saya. Berarti kau terlibat kau. Memperdamaikan saya. Berarti kau terlibat, kau tersangka. Curiga aku kau senang pula kau Tuhanmu meninggal. Terlibat kau. Pantasan, Bang Faruk, pantasannya nggak mau ikut Bang Faruk. Pantasan nggak mau ikut. Terlibat dia rupanya. Terlibat dia rupanya. Jangan-jangan dia ikut menjual juga, cair drong. Jangan-jangan Pak Yunis ini ikut menjual Tuhannya dia. Iya terlibat dia rupanya teman-teman. Aku udah marah. Pantes dari tadi dia Bang Paru disuruh pergi, dia nggak mau ikut. Siapa yang percaya kepada Yesus diselamatkan, yang tidak percaya binasa. Wahyu 20 ayat 15. Setiap Ya, mereka simpan yang aja. percaya nama mereka tertulis. Adik Yunus, simpan aja marketingmu itu. Nggak tertarik aku, simpan aja marketingmu itu. Ya, simpan. Cuma yang tadi kita lihat. Marketing. Iya. Kan Tuhanmu kan meninggal ini Yunus. Ya adik Yunus, Tuhanmu kan meninggal ini. Ya kan? Berarti saat ini nggak punya Tuhan aku ya. Dia sudah bangkit naik ke surga. Dia bukti
bahwa Kan dia itu Tuhan. belum. Ini masih hari Jumat belum kan? Kan nanti hari Ini Minggu kan dalam iman dia bangkit. Kalau sekarang kan belum bangkit dia kan? Dia sudah Hari ini bangkit. belum lah, baru aja meninggal. Nah, ini jam 3 sore nih, dikasih bunga Kematiannya karang nih, menebus jam 3 dosa sore. manusia. Kematiannya menebus dosa manusia. Oh, Itu. menebus dosa manusia, dosa manusia. Ya. Dosamu udah ditebus nggak? Ya puji Tuhan sudah. Roma 3:23 buktinya? semua manusia telah berdosa. Mana Semua buktinya manusia dosamu udah Tuhan. ditebus, Adi Yunus? Buktinya mana dosamu sudah ditebus? Buktinya mana? Ya buktinya saya boleh ada sampai saat ini. Aku pun ada sampai saat ini, ada. Aku nggak percaya Tuhan kau mati disalibkan. Aku masih ada sampai saat ini. Iya. Saya tanyakan Saya cuma buktinya mau tentang kasih- ini, Adi Yunus ya. Adi Yunus gini. Saya mau penginjilan saja, penginjilan memberitakan Yesus Gini saja. Adi Yunus, contohnya gini Adi Yunus Jadi ya. teman-teman Ada yang seseorang ini. yang menebus emas gadaian saya di Pegadaian. Ketika dia menebus dan hutang saya sudah ditebus di Pegadaian, kan ada suratnya kan, bukti penebusan itu tadi. Jika memang dosamu sudah ditebus dengan matinya Yesus di kayu salib, mana buktinya? Buktinya darahnya tercurah di kayu salib. Bukti atasmu dosa sudah ditebus, Dinda mana? Buktinya ini. Ini Dia nggak Alkitab. ngerti bukti itu, Bang Faruk. Minta kwitansi aja, kwitansi. Buktinya Alkitab Kwitansi, ini adalah kwitansi. bukti bahwa Tuhan telah mati bagi kita. Ini buktinya. Jadi kalau tidak baca Alkitab, tidak merenungkannya, manusia itu hidup bukan dari roti saja, bukan dari makanan saja, tapi dari setiap firman Allah. Ini buktinya, Bu. Kalau mau selamat, baca Alkitab. Gini loh adik Yunus ya. Jika memang dosamu sudah ditebus, adakah buktinya? Kalau dosamu sudah ditebus, apa buktinya? Ini Alkitab adalah bukti bahwa Aduh, itu catatan para pewarta, adik. Kalau orang Yesus tidak sudah baca kenal Alkitab, Bibel, ya adik. bodoh. Kasian teman-teman kan. Jadi itu cuma marketing aja. Saya minta Dosaku izin sudah turun. ditebus, dosaku udah ditebus. Tapi begitu kita minta bukti atas mereka dosanya sudah ditebus, mereka nggak bisa berkata-kata teman-teman. Enggak. Kasihan. Oke, terima kasih ya. Bang Faruk, Kemana Bang Faruk. Dinda? Bang Faruk, Dinda udah Bang Faruk, aku dengarkan suara hati lagi Bang Faruk. Apa Bang Dio? Bang Dio. Anjir, malu banget anjir, pengen turun gua. Nggak perlu malu, Bang. Beritakan Yesus, nggak perlu malu. Begitu ya. Kasih ya Bang Dio, Bang Faruk, makasih ya. Enak ya. Saya sudah beritakan Ya, Injil. sama-sama Adinda Yunus. Enak Oke. jadi pendeta ya. Bang Yunus enak jadi pendeta ya. Senyum. Tai. Bang Yunus jangan, aduh kabur dia. Jangan marah ya Bang ya, bercanda aku Bang. Jangan marah Bang ya. Kan, modal cengar, cengir, senyum, kan, manggut, cair. Dan pikirlah teman-teman, nggak mungkin lah Tuhan itu dipukulin metong teman-teman. Nggak. Ditangkap, dianiaya, ya Allah. Maka bener lah ya, surga itu, neraka itu tempat penyiksaan orang-orang berdosa. Berarti dunia ini tempat penyiksaan Tuhan gitu. Melawak aja kalian. Nah, udah, pendeta itu loh, udah kelihatan nggak Oten? Udah kelihatan nggak? Pendeta itu tadi loh, bunyi kan? Bunyi nggak? Bisa dilawannya nenek-nenek. Oke, pasien berikutnya kita naikkan. Adakah pasien berikutnya? Oke, coba ini Cherry. Naikkan lagi moderator.
Udah penuh tapi belum ada yang duduk. Oh ini Wenda, selamat sore. Agama apa Wenda? Wenda. Noise, saya turunkan langsung ya. Wenda. Oke. Andri, selamat sore. Agama apa Andri? Oke. HW, selamat sore. Agama apa? Kristen dong. Oke, lanjut Bang Farouk. Oke, tadi sudah nyimak adik HW diskusi ke Pertanyaan saya pendeta. kemarin belum kau jawab. Apa pertanyaanmu Adinda? Oh iya, kenapa Muhammad harus menunggu 3 hari baru dikubur? Kasih datanya Dinda. Kasih datanya Dinda. Terus Yesus mati karena apa? Kalau kau tadi orang-orang Kristen sudah jelaskan sama kamu. Mati karena apa? Karena A, B, C, D. Terus kamu salahkan Yang sama. mana kita bahas ini? Menurutmu mati karena Penguburan apa? Nabi Muhammad SAW atau kematian Yesus? Yang mana? Itu pertanyaan 2. Nggak usah bikin ketawa suaranya. Ya udah Enggak, pertanyaan yang pertama. mana kita bahas? Kok jauh kali lompatnya dari Nabi Muhammad SAW ke matinya Yesus? Ya udah pertanyaan pertama aja, oke. Yang mana kita bahas tadi, adik Hawi? Yang pertama aja kita bahas, mari. Oh, kau bilang tadi Nabi Muhammad SAW kenapa menunggu 3 hari dikubur, betul? Ya, kenapa nggak seminggu, sebulan, atau setahun? Oke, mana datanya? Loh, mana datanya? Bukalah hadismu. Kau tahu dari mana? Datanya Tahu mana? dari mana? Silakan. Oh alah, masuk forum diskusi nggak punya data kau, alah. Ya udah, ya. Berarti kau belum pernah baca. Kenapa Nah, harus kalau menunggu aku sampai 3 ini, hari? Nih kualitasnya, tengok kualitas umat Islam ya, ketika berdiskusi ya. Kenapa kau percaya bahwasanya ketika Paulus mengkabarkan kepadamu tentang kematian Tuhan, kau percaya di dalam Quran itu 11 nomor 26 memberitakan kematian Tuhan. Sementara di dalam 1 Timotius 6 nomor 16 dikatakan Tuhan itu yang tidak bisa dihampiri oleh maut, tidak ditaklukkan oleh maut, bahkan tidak mampu mata memandangnya dan tidak bisa mendengar suaranya. Selaras dengan apa dikatakan Yesus dalam Yohanes 5 nomor 37. Bapak yang telah mengutus aku, suaranya tidak terdengar, kalian tidak bisa melihat wajahnya, suaranya tidak terdengar. Korelasinya nyambung juga dengan kitab Tauratnya Musa dalam iman kalian. Di mana tertulis Bilangan 23 nomor 19, Tuhan bukan manusia. Gitu kan? Kau bahas. Panjang kali kau bahas. Keren. Yang jadi pertanyaan, sudah kau jawab kenapa itu. kau percaya kalau Tuhan itu mati di kayu salib? Kau bicara Bapak ya. Tidak ada seorang pun yang melihat Bapak kecuali anaknya yang sudah menyatakannya. Kau sudah tahu. Oke. lah, tadi. Izin Bang Faruk. Ya siap Bang Dio. Izin Bang Faruk. HW bawakan data tadi, Ini data yang kau koyokan tanyakan nih. tadi itu. Bawakan datanya silahkan. Datanya kau bilang tadi Nabi Muhammad 3 hari dikuburkan, di mana datanya? Kenapa harus 3 Silakan. hari? Kenapa? Iya, nggak di mana seminggu? datanya? Kenapa nggak sebulan? Kenapa Mana nggak datanya? Ditanyakan datanya tadi oleh setahun? Bang Faruk. Carilah Mana datanya? sendiri. Kau carilah sendiri. Ngapain saya hafal-hafalin hadisnya? Loh. Ngapa? Oh. Dia yang ngajukan pertanyaan, teman-teman yang nyuruh kita cari data. Kau carilah sendiri. Itu makanya benar, syarat jadi oten harus longor permanen. Sementara ketika kita menyampaikan narasi, tema, penuh dengan data gitu loh. Lebih dari 1 data kita, 2, 3, mau 5 datanya. 10 data pun bisa kita tunjukkan. Ini si HW tengok ini. Oh alah HW. Tapi ya HW aku turut berduka cita ya HW. Maaf ya HW, aku nggak jadi kirim papan bunga HW. HW. Oke, Christopher, saat bergabung. Christopher. Halo Christopher. Christopher. Ya buat teman-teman ya.
Teman-teman yang kenal sama keluarganya si HW, tolong hubungi keluarganya. Si HW di atas ini nggak tahu pulang dia nih. Pertanyaan kedua. Apa Nita dulu, Nita, selamat sore, agama apa Nita? Sore, Nita. aku Kristen. Oke, lanjut Bang Faruk. Oke, ke Kak Nita dulu ya, adik Nita ya. Oke, silakan adik Nita. Kenapa alasanmu hingga kau bisa percaya kalau Tuhan itu mati? Kenapa? Karena memang ada di dalam Alkitab. Oke, di mana dalam Bible dikatakan tertuliskan letter Tuhan meninggoy? Di mana tertulis? Banyak ya. Ya di mana? Yesus ya, perkataan Yesus ya. Di mana? Ya, waktu disalibkan Yesus menyerahkan nyawanya. Yang saya tanyakan, perkataan di mana Yesus berkata Tuhan itu akan meninggoy. Perkataan siapa? Yesus bahwa dia akan meninggal. Ya Allah. Sebab gini loh, orang bisa aja meninggal ya, tapi kan bisa aja pakai kata-kata lain, gak usah harus tulis meninggal, menghembuskan nafas terakhir, atau dia tidak berada di dunia ini, itu artinya ya sama. Tapi sosoknya Tuhan, betul? Iya. Betul. Oke, dalam imanmu kan Tuhan meninggoy kan dalam imanmu kan? Ya, Yesus pada saat dia datang ke dunia itu dia menjadi manusia. Dengar, sumber imanmu itu adalah Yesus, betul? Ya. Oke, kau harusnya lebih percaya perkataan Yesus dari perkataan orang lain selain Yesus, betul? Kalau Alkitab itu satu Alkitab itu semua isinya firman Tuhan, nggak ada yang derajatnya perkataan Yesus lebih tinggi, lalu Paulus di bawahnya, lalu orang-orang lain di bawahnya, nggak. Pokoknya semua itu satu keseluruhan, itu menjelaskan mengenai Tuhan dan penebusannya. Udah, coba baca 2 Korintus 11 nomor 17. Kalau memang Bible itu firman Tuhan, baca silakan. Coba kamu udah dapat duluan, baca dulu, jangan cepet-cepet ya. Silakan Berapa 2 Korintus 2 Korintus 11 nomor 17. Aku tanya Paulus ini ya, Paulus, apakah Bible itu firman Tuhan, Paulus? Baca, apa kata Paulus? Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Paulus kutanya, Paulus, apakah yang kau sampaikan dan tertulis dalam Bible itu firman Tuhan, Paulus? Apa kata Paulus tadi? Apa yang ku sampaikan bukan ku dapat dari firman Tuhan. Bukan firman Tuhan, jeder. Lalu ku tanya lagi sama Lukas, apakah yang kau tuliskan ini adalah firman Tuhan, Lukas? Baca Lukas 1 sampai nomor 5. Kakak Nita silakan. Bong, cair bong. Lukas berapa? Baca. Lukas 1 nomor 1 sampai 5. Baca silakan. Bentar. Aku tanya Lukas lagi nih. Ayat 1 sampai 5. Iya, baca. Pendahuluan ya, Theophilus yang mulia. Nah, baca. Maksudnya ini. Baca. Banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Lalu kenapa? Ketika aku tanya Lukas, apakah yang kau tuliskan itu firman Tuhan, Lukas? Lukas menjawab, bukan firman Tuhan tapi hasil penyelidikan yang kutuliskan. Oh iya, kalau gini, itu semua yang Lukas pasti dia di bawah inspirasi Roh Kudus waktu dia menulis ini. Tapi kan kalau mau menulis juga nggak bisa sembarangan. Di mana tertulis bahwasanya Lukas mendapat inspirasi atau mendapat zaman Roh Kudus? Di mana tertulis? 2
mana ya? Baca. Bahwasannya apa yang ditulis oleh Lukas, yaitu dia mendapatkan jamahan dari Roh Kudus. Cerita 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi segala tulisan itu kan kalau dalam bahasa Inggris itu lebih jelas ya. All scribes. Jadi firman Tuhan yang tertulis. Nah, Ibu ini nggak nyambung, jaminan Ibu Nita. dari Ibu Nita nggak nyambung, minta